Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, kita akan lanjutkan kajian dari surah An-Nisa. Ayatnya adalah ayat yang ke-89 sampai ayat yang ke-91. Ini temanya masih tentang cara menghadapi orang-orang munafik dan dasar hukum suaka atau cari perlindungan. Kalau ada kata suaka itu kemarin kita teringat beberapa pengungsi dari Rohingya itu mereka susah untuk cari suaka karena tidak punya identitas. Jadi di Myanmar dia tidak diakui, sehingga akhirnya kayak kita mau nolong paling sebatas kemanusiaan. Untuk mengakui menjadi warga negara itu adalah tidak gampang. Nah, ini dasar hukum mencari suaka. Halaman 92. Kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-90, mohon maaf, ayat yang ke-90 dan 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayo tasin innal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم
wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Allah, itu baca Qur'annya kayak dikejar apa? Libet Napasnya dinikmati. Anda bisa baca Quran, tapi menikmati itu harus butuh proses. Jangan dipaksakan kalau nggak mampu. Saya kasih contoh ayat yang ke-91. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Jadi akhirnya itu nafas saya tidak terdengar kehabisan gitu. Jadi masih nyisa banyak. Pulang dari Jogja itu masih bisa beli bakpia dan segala macam. Nah ini pulang-pulang langsung jadi itu kecerdasan orang baca Quran itu bisa menganalogikan segala sesuatu Pak Tosi, ya kan? Ini cerdas. Aku cuma ayat dihabisin semua. Pak, oleh-olehnya mana Pak? Enggak ada. Akhir ayat itu harus husnul khotimah. Gitu. Ya, insyaallah. Ya lanjut. Fa illam ya'tasilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum. Tuh, wakaf, jangan dilanjutin. Kalau udah lanjutin bengek. Wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum. Kalau nggak kuat lagi, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Jadi suara itu terdengar nggak bengek gitu. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Allah. Jadi yang dengar enak ya Mas Toto ya. Masya Allah. Kayak dikejar apa tuh? Mos-mosan. Ya udah tanggal tua dikejar lagi. Masya Allah. Jangan wajib banget. Baik-baik banget. Pada saat kaji kan harusnya berhenti juga. Betul. Tapi dia hajar terus. Betul Pak. Kayak tadi main lam kan harusnya berhenti aja. Betul. Iya. Betul belum. Betul. Alhamdulillah. Jadi betul-betul nanti kalau kita belajar tajwid dan mengerti tajwid Pak Haji Mulkan dan bapak-bapak, kita baca Quran itu enak gitu, bisa dinikmati. Tolong saya dibagi kopinya Pak Haji Mulkan, ambilin gelas Pak Tosim, saya ingin nyerupuk dikit. Udah biarin Pak Haji Mulkan, dikit aja saya, dikit. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Jangan kebanyakan Pak Haji. Gak suka kopi, dikit lah. Ambilin gelas kalau ada. Nggak kuat saya kalau segelas juga itu. Alhamdulillah. Biarin itu Pak Tosim, Pak Haji Mulkan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya ngaji itu harus ada servisnya. Karena rezeki yang ada di dunia ini kita bawa untuk ngaji. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pelajaran bagi Pak Tosim. Kalau ngaji jangan kayak dipaksa gitu. Jangan kayak dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, saya nikmati dulu nih kopinya Pak Haji Mulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cukup Haji, cukup. Wah nikmat banget nih, alhamdulillah. Udah 3 hari ini nggak dibikinin kopi, soalnya istri lagi pulang kampung ini Pak Haji Mulkan. Masya Allah, kasihan deh. Ya udah, rekomendasi dari Mas Toto nyari satu lagi kan. Kopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Karim. Baik. Kita sekali lagi baca Al-Qur'an itu harus pelan dinikmati aja. Pak Hari Prabowo sekarang sebulan
sanggup berapa kali khatam Pak Hari? 2 apa udah naik mau 3? Itu beberapa tahun yang lalu katanya Pak Hari itu udah sebulan mampu 2 kali itu. Alhamdulillah. Kalau lagi ngejos, nggak tahu sekarang masih ngejos apa enggak itu Pak. Alhamdulillah ya Allah. Pak Aris berapa? Ya minimal sebulan sekali. Habis Ramadan? Belum? Waduh. Nah makanya pertanyaan seperti ini minimal agak nyepet gitulah. Ngingetin yang tadinya lemes, yang tadinya agak malas-malas, wah ditanyain lagi sama Ustaz Joko, malu aku. Kan kira-kira kan seperti itu. Ya Pak Tosim ya. Insyaallah. Ngelamun, nggak ada gunanya ngelamun kalau waktunya belum punya duit, nggak bakalan punya duit kan kayak gitu. Allah. Ya, mending ngaji aja. Dengan ngaji insya Allah nanti duitnya, rezekinya didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bener itu. Ya bagus. Tapi tetap kata Rasulullah, Iqra'il Quran syahron. Bacalah Quran khatam itu selama sebulan. Sebulan itu khatam berarti sehari semalam sejuz, dan itu bisa untuk memahami ayat Pak Aris. Untuk memahami ayat sehari semalam sejuz kan paling cuman 2 lembar selesai, ya kan? Satu juz itu kan 10 lembar, berarti 20 halaman. Jadi baca Quran 10 menit, memahaminya itu nanti bisa 10 menit juga. Kan kayak gitu, enak udah setelannya. Ya Mas Toto ya. Gara-gara setan gepeng itu yang jadi enggak enak kan kayak gitu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita itu ya nggak penting-penting amat lah Pak Tosim ya kan. Kelihatannya menganalisa apalah di itu. Enggak penting. Itu pengalihan aja, nggak punya duit terus nonton YouTube. Baca Quran aja. Baca Quran. Baik, ini temanya masih tetap tentang cara menghadapi orang-orang munafik dan dasar hukum suaka. Pak Tosim, silahkan Mas Toto dibaca terjemah bebasnya ayat 89 dulu, nanti biar hubungannya nyambung. Ayat 89 dibaca terjemah bebasnya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Stop. Mereka itu adalah orang munafik. Orang munafik itu casingnya beriman, dalamannya kafir. Itu. Lah mereka itu menginginkan kita itu sama dengan mereka, menjadi kafir. Lanjut. Sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia yang penolong dan penolong. Baik, artinya orang kalau sudah jelas perilaku kufurnya, perilaku memusuhi Islam dan kaum muslimin, merugikan Islam dan kaum muslimin, itu sudah jelas perbuatannya adalah perbuatan orang kafir. Udah, kalau dalam keadaan perang langsung sikat aja. Kalau dalam hal yang seperti ini, tanda-tandanya bagaimana ya? Gak usah ditemenin lah, gak usah ditemenin, beresiko nanti. Nah, kemudian ada pengecualian. Pengecualinya apa, Mas Toto? Illalladzina. Kecuali, perkata sekarang. maaf. Illalladzina, kecuali orang-orang yang yasilun, mereka berbuat perjanjian, kepada kaum bainakum, yang antara kalian, wa bainahum, dan mereka, misakun, ada perjanjian damai. Stop. Misalnya Indonesia dan negara ada hubungan bilateral seperti itu. Sementara ada warga di negara yang kita membuat perjanjian bilateral itu merugikan Islam. Nah itu lain, itu kasusnya adalah lain. Betapa hukum Al-Quran itu menjangkau kekinian. Benar apa enggak Pak Toto?
menjangkau apa? Kekinian. Misalnya kita gedek sama pemerintah Amerika, yang kita gedek, yang kita musuhi kan kebijakan pemimpin bukan personal orang. Lah betapa banyak orang Amerika itu yang juga nggak sepaham dengan kebijakan Joe Biden sekarang itu. Bahasanya sekarang kesono. Ya, ya. Jadi kita kalau ngaji Quran, jangkauannya itu bisa kesono. Lalu kalau seperti itu bagaimana? Tahan dulu, jangan langsung eksekusi perang, jangan langsung. Kan ada. Lanjut, Mas Toto. Auja'ukum, atau orang-orang yang datang kepada kalian. Hasirat, yang berat, tertekan. Suduruhum, hati-hati mereka. An yuqatilukum, untuk mereka memerangi kalian. Au yuqatilu, atau mereka memerangi kaumahum, kaum mereka. Baik, jadi orang kalau kita ada perjanjian damai dengan komunitas mereka, kalau konteks sekarang itu adalah negara, itu jangan dibunuh. Atau ada warga yang mereka juga punya hubungan antara negaranya dan negara Indonesia. Misalnya sekarang kan lagi gencar PSSI itu melakukan apa? Naturalisasi. Jadi lalu bagaimana? Benci sama ada misalnya pemimpin dari Belanda terus memusuhi Islam, itu kan pemimpinnya, bukan rakyatnya. Jadi jangan dibunuh. Mereka berat ingin melawan Indonesianya takul itu berat, akhirnya kok berat ingin bela leluhur, akhirnya kayak JIJS dan segala macam mau dinaturalisasi. Ya Mas Toto ya, nyambung sama bal-balan ini gimana ya? Ya memang seperti itu. Ya jangan dibunuh karena ada hubungan, selesaikan. Lah kasusnya bagaimana ya? Pelik itu urusan Menlu aja, nggak usah dipikir Mas Toto, itu urusan Menlu, Menteri Luar Negeri. Dan alhamdulillah Menlu kita Bu Retno Marsudi itu luar biasa kalau di internasional, forum internasional, tegas dan ugas itu. Pokoknya kalau ada negara yang ingin membantai Palestina dan pro Israel langsung dihajar sama Menlu Retno Marsudi. Tapi yang namanya Israel ya tetap bebal aja, ya kan? Tapi minimal kita menyuarakan. Nah, kemarin ada postingan yang cukup mencengangkan bahwa kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel. Kenapa kita ngimpor dari, kan bocoran itu kemarin Pak Jimul, kan benar apa enggak? Lah itu gimana? Ayo. Lah sekarang zamannya medsos, TV sudah bukan menjadi berita utama, akhirnya suara netizen itu kayak suara aja nggak digubris. Coba kalau masih ada TV, ya kan? Nah TV sekarang ditonton berapa persen sama YouTube, Mas Toto? Ya sehingga walaupun banyak suara nggak dianggap, ya kan? Wah sampai analisanya ke sono-sono saya itu, ya. Ya itu kira-kira bukan hanya isapan jempol Pak Haji Mulkan, itu kelihatannya nyata itu. Kok Indonesia ngimpor sampai sekian persen dari yang diimpor itu apa? Apa Pak Tusi? Nggak tahu juga ya kan? Masya Allah. Lanjut Mas Toto. Walau Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, lasallatahum, tentu dia berikan kekuatan pada mereka, alaikum, dalam menghadapi kalian, fala qatalukum, maka pasti mereka memerangi kalian. Baik. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi dan mengalahkan kita. Namun tidak mungkin, tidak apa? Kata lau dalam Al-Quran itu tak mungkin terjadi itu. Jadi tetap walaupun bagaimanapun, sekecil apapun perjuangan umat Islam, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang kafir itu bisa mengalahkan orang mukmin. Nah, itu ada ayatnya
di dalam Al-Quran juga di surah An-Nisa juga halaman 101, halaman berapa? 101 halaman 101. Langsung artinya Pak Mandra, ayat 141, ayat 141 paling atas itu. Yaitu orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Tuh ya kan, Allah tidak akan memberikan jalan orang-orang kafir kepada orang yang beriman loh ya, bukan orang Islam ini. Ini baris keempat itu ayatnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Berkata Pak Qasim, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ, walan, dan tidak akan yaj'alallahu, Allah menjadikan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, sabila, jalan untuk menang. Jadi nggak mungkin secara lahiriah memang gugur mati, namun hakikatnya mereka menang. Menang apa? Menang mendapatkan janji Allah, yakni surga mati syahid. Seperti saudara-saudara kita berjuang di Palestina, di Gaza segala macam. Gak bakalan mereka akan kalah karena mereka orang mereka gugur mati. Iya, mereka menjumpai kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mulai dari dulu ya juga gak habis-habis orang Gaza. Benar apa enggak? Mulai dari zaman dulu, berarti Israel kan nggak pernah menang Pak Haji Mul kan? Nggak pernah menang. Meninggal, iya, meninggal secara kasat mata meninggal. Meninggal itu bagi orang yang tak beriman adalah mereka kalah, tapi bagi orang yang beriman mereka menang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Nyari rezeki kelihatannya kok belum dapat, nggak usah, itu yang penting kita udah ikhtiar pasti dapat pahala. Rezekinya kapan ya nggak tahu, Allah nganterin kapan, yang penting kita udah ikhtiar. Bener Pak Mandra? Kadang-kadang kita belum kerja aja pikirannya udah, nominalnya udah ada di kepala, berat duluan ya kan, belum narik nominalnya udah di kepala, berat ya kan, nggak dapat benar Pak Masim, ya belum dapat nominalnya udah di kepala, aduh repot ya kan, akhirnya nggak plong, ya sudahlah kerja ya kerja. Masalahnya yang membebani itu nominalnya di kepala. Kenapa Mas Toto kok senyum-senyum? Berarti punya utang poin. Harus dikejar. Ya Allah ya Karim. Kita kembali ke surah An-Nisa halaman 88, kembali ke halaman berapa tuh? 90, halaman 92. Baik, lanjut Mas Toto. Fa ini tazalukum. Mana tadi? Ya, sebelum akhir itu. Fa ini tazalukum. Fa ini tazarukum, maka jika mereka membiarkan kalian.
falam yuqatilu falau yuqatilukum, lalu tidak mereka memerangi kalian, wa alqau ilaikumu, dan mereka menawarkan kepada kalian salama, perdamaian, assalama, perdamaian. Kalau mereka membiarkan dan tidak memerangi kalian dan mereka menawarkan perdamaian, lalu bagaimana sikap kita? Lanjut. Fama za'alallahu, maka tidak Allah menjadikan lakum alaihim, bagi kalian atas mereka, sabila, jalan untuk menahan, membunuh mereka. Jadi dalam keadaan normal kayak gini itu keadaan apa Pak Tosim? Normal. Dalam keadaan normal, bukan berperang seperti kehidupan kita di Indonesia berbangsa dan bertanah air dengan berbagai macam suku, agama dan ras, ya jangan mengatasnamakan agama lalu membunuh orang-orang kafir. Salah itu. Allah tidak menjadikan mereka yang tidak memerangi kita itu kita berperang melawan mereka. Mudah ya Pak Tosim ya. Nah, ini jelas ini ayatnya. Fama ja'ala fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Tuh. Jadi kalau keadaan normal mereka tidak mengganggu kita, membiarkan kita masih tetap bisa beribadah, maka tidak ada jalan untuk memerangi, membunuh dan menawan mereka. Ini insya Allah ayatnya udah jelas. Lanjut Pak Tosim. Satajiduna, kelak kalian akan dapati akharina, golongan-golongan lain, Bani Asad dan Ghatafan, yuriduna, mereka menginginkan, ayyamanukum, agar mereka aman hidup bersama kalian, wa ya'manu, dan mereka aman hidup bersama kaumahum, kaum mereka. Baik, satajiduna ini adalah kata kerja masa sekarang dan akan datang. Konteksnya ayat ini terjadi kepada Bani Asad dan Ghatafan zaman dulu. Namun pada gilirannya tetap nanti ada satu komunitas ketika umat Islam itu tinggal di wilayah mereka kayak di UK, United Kingdom, Inggris. Itu kan welcome banget orang London, bener apa enggak? Iya. Itu bahkan ada senator apa pejabatnya itu yang muslim itu, wali kota apa-apa itu terakhir itu kemarin di Inggris itu kan welcome banget itu, bener apa enggak? Iya. Mereka ingin hidup damai dengan kita. Lanjut. Kullama, setiap kali, ruddu, mereka diajak kembali, ilal fitnati, kepada fitnah kekufuran atau kemusyrikan, urkisu, mereka berbalik, fiha, padanya lagi. Nah, walaupun kenyataannya mereka itu imannya ngambang. Imannya apa? Ngambang. Jadi mereka pokoknya intinya kedamaian aja lah, gak usah ribut. Mau Islam kayak mau kafir kayak gini nih. Lah maka dari itu ketika kita hidup di satu komunitas tetap harus berdakwah karena kasihan mereka. Mereka itu inginnya pokok nggak mau ribut, jangan ada perang kayak di orang-orang Barat dan segala macam. Kristen enggak, Yahudi juga enggak, Muslim juga enggak. Yang penting jangan ribut. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Lanjut. Fa'ilam, maka jika tidak, ya'tazilukum, mereka menjauhi diri kalian, wa yulqu, dan mereka tidak mengajukan ilaikum, kepada kalian, assalama, perdamaian, wa yakufu, dan mereka tidak menahan aidiyahum, tangan-tangan mereka untuk memerangi kalian.
Maksudnya tidak menahan tangan itu artinya tangannya itu ngaploki, itu bahasa Jawanya itu. Tangannya itu menyerang. Kalau mereka sudah melakukan tindakan seperti itu, bagaimana? Fakhuduhum, dan tawanlah mereka. Fakhuduhum, Fakhuduhum, maka tawanlah mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Wa ulaikum, dan mereka itu ja'alna, kami jadikan, lakum, untuk kalian, alaihim, atas mereka, sultanan, dalil, alasan untuk memerangi mereka, mubina, yang nyata atau jelas. berarti Islam itu agama damai. Agama apa? Damai. Kita nyerang, kita berperang kalau kita diserang. Itu pun hanya untuk membela diri, bukan agama yang ofensif untuk nyerang, menguasai, menjajah, bukan Islam itu. Benar-benar untuk perdamaian. Ayat 90 asbabun nuzulnya Mas Toto, sebelah kiri itu. Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan kepada Hilal bin Uwaimir al-Aslami yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslim. Akan tetapi para kaumnya hendak mengadakan peperangan dengan kaum muslim. Menyikapi hal ini, Hilal merasa enggan memerangi kaum muslim ataupun kaumnya sendiri. Jadi pemimpin itu serba salah, ngurusi kaumnya macam-macam. Ya Pak Tosim ya. Ya harus pusing, masa pemimpin nggak pusing? Pemimpin itu makanya harus latihan pusing. Nanti kalau masalahnya banyak, udah nggak pusing lagi. Alhamdulillah. Ya itu Mas Toto rumusnya seperti itu. Latihan pusing. Nanti kalau masalahnya jelimet, udah latihan pusing, dapat jalan keluar. Baik, terima kasih. Cukup Pak Haji Mulkan? Terima kasih semuanya, terima kasih kopinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dibimbing oleh Allah, mendapatkan ridho syafaat dari Al-Quran Karim. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.